kan banyak yang ngomong nih, apakah dengan adanya plasma itu jadi ancaman? Ya gini, sesuatu yang baru itu kan belum proven. Dan blockchain ini yang mereka udah hidup ya selama bertahun-tahun, ini mereka memang bakar beneran ya, duitnya asli ya, revenue-nya mereka bakar untuk jaringannya itu bisa hidup lagi. Jadi saran yang bagus ya kemarin itu adalah ya pergilah ke tempat yang udah banyak orangnya, jangan pergi ke tempat yang masih baru cari orang buat ke sana. Ya. Karena biasanya duit itu akan selalu mengalir ke tempat yang orang tuh banyak. Ya. Dan kemarin ada sempat pertanyaan juga ya, apakah ancaman kuantum ini real untuk kripto? Gue bisa jawab enggak ya, karena kemarin sempat gue bahas juga di Instagram story gue, kayak seperti Rigetti Komputer dan banyak sekali kuantum yang lain itu kantornya aja nggak jelas teman-teman. Jadi itu banyak goreng-gorengan yang kayak di ini Wolf of Wall Street itu, yang dibilangnya oh ini ada perusahaan nih mau bikin paten, taunya cuma kayak garasi gitu. Ya. Jadi kuantum itu masih jauh ya, dan kita percaya bahwa the future of money is here. Kalau kita lihat fiat itu tergerus terus ya teman-teman ya. Bitcoin sekarang di 2 miliar lebih IDR-nya, dan gak menutup kemungkinan ke depannya satu Bitcoin akan 3, 4 dan 5 miliar ke depannya gitu. Borong Bitcoin gua aja sekarang sudah hampir sekitar udah naik sekali ya, naik tinggi sekali, udah mau dekat ke 7 miliar sekarang. Dari modal hanya kurang lebih 3 miliar by bulan depan, harusnya 3 miliar modalnya udah untung 4 miliar. Jadi ini adalah aset yang nggak nunggu kalian gitu. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, masih skeptis, karena orang-orang paling pintar di dunia bro yang beli ini ya. Kalau kita lihat Norges Bank juga mereka beli lewat MicroStrategy ya. Jadi mereka punya exposure di Bitcoin. Abu Dhabi punya Sovereign Wealth Fund juga sudah berinvestasi di Bitcoin, dan banyak fund-fund paling pintar di dunia gitu beli Bitcoin. Jadi gimana? Menurut tuh orang yang masih skeptis terhadap Bitcoin? Ya Bitcoin memang aset yang ya didesain ya dari adanya flaws ya atau kekurangan dari sistem tradisional yang ada. Meskipun ya di dalam Bitcoin pun ya kita ngomong ada banyak sekali orang ya, kita ngomongnya oknum juga yang ya memanfaatkan Bitcoin untuk hal yang tidak positif. Cuman saya melihatnya sebenarnya banyak yang lebih positif daripada negatifnya untuk Bitcoin. Seiring dengan adopsinya itu meningkat ya, mungkin orang-orang yang seperti itu juga akan berkurang juga ya di market. Dan ya market itu biasanya ya itu akan menyaring ya orang yang serakahnya terlalu berlebihan. Jadi saya ngomong kalau teman-teman di sini baru punya exposure ya mending banyak belajar dulu ya, jangan sampai termakan dengan narasi-narasi tertentu, karena kan kita selalu ngomong dengan terus terang ya. Kalau aset kripto apapun ya, bahkan Bitcoin juga itu bisa turun ya sampai 70%. Jadi teman-teman harus paham ya, siapkan uang yang siap turun sampai 70%. Kalau enggak ya teman-teman nggak akan pernah ya bisa sustain dalam jangka panjang, karena ini market yang memiliki risiko yang cukup tinggi. Ya. Nggak hanya lihat untungnya aja ya, karena kan kita di sini udah cukup lama juga ya ngedukasi live stream. Jadi ya kamu harus punya mind ya yang benar ya, mindset yang benar, mindset pemikiran yang benar.